Ah, ini Lenovo berkali-kali jadi yang termurah. 27 inch USB-C termurah kemarin, 240 Hz IPS termurah juga. Kali ini 32 inch USB-C pun termurah. Kayaknya Lenovo lagi mau ngebantai di hari-hari ini. Selamat datang di GTA, di channel paling canggih di 2021. Iya, mic kita kelihatan nih kali ini karena mic yang biasa kita pakai lagi rusak. ThinkVision T32P Strip 20 kode monitor ini. Ya, versi 27 inch ya, udah pernah kita review kemarin yang kakinya bisa goyang dangdut itu. Sengaja gue pisah videonya karena ternyata walaupun mereka kode yang sama, desain yang dipakai agak sedikit berbeda, dan dari pengalaman kita review monitor dengan kode yang mirip, biasanya kualitas panelnya juga ada perbedaan. Tanpa lama-lama, mari kita mulai. Kita masuk ke kelengkapan monitor ini. Manual book pasti kita lempar aja. Kabel power, dan di monitor ini cuma kasih ke kita kabel USB-C tanpa kabel HDMI dan DisplayPort. Ya, gue ngerti sih, 32 inch segmennya memang kecil banget. Apalagi ditambah ini USB-C, makin sempit aja tuh orang yang ngelirik. Tapi come on lah, berapa sih harganya DisplayPort atau HDMI? Cuma karena dia yang termurah, oke lah. Konsep kakinya sama banget dengan yang di 27 inch, tebel, berat banget, dan dilapisin plastik cukup tebal. Dan gue baru lihat sih kabel management yang tipenya karet kayak gini. Untuk standnya di sini yang mantap, dan ini nggak mungkin gue yang dangdut punya. Super tebel, berat, dan ada bagian untuk taruhin handphone. Kalian bisa lihat di depan kalian. Atau iPad. Mungkin iPad mini ya, iPad yang gede nggak bisa sih. Pasangin kakinya dengan sistem klep sekaligus nutupin face 100x100 mm, dan untuk standnya cukup dengan satu baut aja. Dari kaki dan standnya kita bisa langsung tahu kalau ini full ergonomic stand. Dari tiltnya yang maju banget supaya 32 inch ini bisa di vertikal, nggak pentok. Vertikalnya juga udah dua arah dia kasih. Head adjustmentnya mantap dan swivelnya super mulus karena stand yang berat. Desain body bagian belakangnya bener-bener bersudut banget. Di mata gua tuh kotak-kotak gitulah. Memang ini desain khas limitingnya dari Lenovo. Bahkan laptopnya di brand ThinkPad juga punya gaya desain yang agak kaku kayak gini. Bagian tengah agak tebel, tempat taruh komponen di monitor ini, dan di sini juga dibikin sama dia lubang pembuangan panas yang banyak banget mengelilingi bagian yang tebel ini. Portnya udah ngadep ke bawah semua, pasti cocok untuk pakein bracket di monitornya. Di sini ada satu port power, satu HDMI 2.0 yang udah support 4K 60 Hz, satu DisplayPort 1.2. Next, tentunya primadona di monitor ini, USB 3.1 Type-C Gen 1 yang bisa buat ngecharge laptop. Nggak laptop sih, semuanya sampai 75 watt, sekaligus buat display, sekaligus jadi USB upstream untuk power up dan nyalain 4 USB 3.1 Type E downstream. 2 ngadep ke bagian bawah dan 2 lagi di bagian kanan ditemenin sama port audio out 3,5 mm. Bagian depannya tentunya udah bezel-less dengan tebel 3 side bezel-lessnya di 0,8 cm. Di bezel bagian bawah ada logo ThinkVision dan tombol pengaturan OSD yang cukup banyak. Ada 5 sih. Satu buat power. Masuk ke spek lengkapnya di website Lenovo, 31,5 inch 4K resolution IPS panel flat, refresh rate 60 Hz, response time-nya 4 ms di extreme mode dan 6 ms di normal mode. Pastinya monitor kayak gini cocoknya buat casual gamer, jadi kita nggak perlu tes UFO juga. Brightness diklaim 350 nits dengan kontras 1000:1. Color gamut ditulis 99% sRGB, dan pastinya kita tes pakai data color untuk pastiin spek yang udah ditulis sama Lenovo tadi. Color gamut kita dapetin cukup oke, 100% sRGB, 86% Adobe RGB, 93% DCI-P3 dan 83% NTSC. 93% DCI-P3 sih tinggi loh. Brightness maksimumnya yang bisa kita dapetin sesuai ditulis di spek di 349,7 nits dengan kontras 11:40:1 dan white point-nya di 7700 Kelvin yang agak kebiruan. Color uniformity di brightness 100% cukup oke, cuma ada 2 titik yang agak off di 4 delta E. Dan untuk luminance uniformity di brightness 100% ada 4 titik yang udah 10% ke atas, maksnya sampai 13% lebih gelap.
Kalau akurasinya cakep hasilnya, maksud cuma 242 delta E, 2,42, dan average-nya udah rendah banget di 0,77 delta E. Akurat banget secara default. Dan kita sekalian kalibrasi ternyata hasilnya malah aneh. Dimana max-nya naik ke 3,29 delta E, tapi average-nya turun ke 0,70. Bagusnya sih default aja. Overall rating dari data color untuk monitor ini sebelum dikalibrasi di 4,0 poin. Oke, di sini kita pengetesan bleeding seperti biasa. Gue show ke kalian sebuah gambar yang hitam full black. Kalian bisa langsung lihat di sini agak sedikit ya bleeding di kanan bawah, di kanan atas juga, di sini juga sedikit. Dia nggak terlalu jelas banget sih, soalnya kalau lu ada cahaya sedikit aja bleeding ini udah agak samar. Jadi ini gue mesti gelapin semuanya, baru dia cukup kelihatan. Dan ini ISO gue juga cukup tinggi di kamera, hampir 4000. Ya. Tapi bukan berarti unit yang kalian dapat pasti bleeding juga ya, itu nggak tentu. Cuma ini cukup minor sih, nggak terlalu mengganggu. Ya, kita masuk ke OSD-nya. Di sini ada 4 tombol untuk pengaturan OSD, satu buat power. Pencet yang ini, kalian udah bisa langsung masuk ke settingannya. Monitor desain tuh 4K gini nggak terlalu ini ya, ribet. Pertama brightness contrast sudah biasa banget kan. Advanced setting, ada dynamic contrast, off-in buat dapetin warna yang bagus. Jangan dinyalakan, buat nonton aja sih. Dynamic contrast kayak buat nonton cocok deh. Nah di sini overdrive yang tadi gue udah jelasin, MS-nya berapa tuh. Cuma nggak cocok juga buat gaming, ya nggak penting juga sih. Gaming juga casual banget. Untuk PS4 mungkin, untuk PS5. Nah di sini color mode gue pilihnya custom, biasanya dapat lebih bagus. Button repeat rate nggak penting juga, biasanya button yang ada di sini. Port setting, USB chargingnya bisa off. Kenapa di off? Gue juga nggak ngerti sih. Defaultnya kenapa off? Ini gue belum ganti sih. USB chargingnya biasanya di onin aja. Nah menu setting nggak terlalu penting, bla bla bla. Dan terakhir exit, simple banget sih memang monitor desain. Monitor ini bisa kalian dapetin di harga 6,5 juta dengan garansi full 3 tahun dari Lenovo. Saingannya yang ada di Indonesia BenQ EW3270U. Ini di harga 7,4 juta. Ada Samsung U32R590 di 6,1 juta. Ada ViewSonic VX3211 4K di 6,3 juta. Ada LG 32UK550 di 7 juta. ThinkVision di sini kasih kita line up yang sangat menarik dibanding brand lainnya, apalagi dia yang termurah dengan IPS 32 inch USB-C 4K plus keakuratan warna yang udah tinggi banget. Fokusnya memang gua rasa ke orang yang udah punya MacBook atau laptop zaman sekarang yang bisa charge sekaligus display via USB-C. Dia bisa sekaligus ngecharge, bisa langsung display output, dan sekaligus langsung punya 4 USB hub di monitor ini. Hanya dengan satu kabel aja, itu pastinya clean banget di meja. Dan kelihatan banget sih ThinkVision incar segmen orang kayak gitu dengan dia cuma kasih kita kabel display USB-C doang. Tanpa ada HDMI, tanpa ada DisplayPort, tanpa ada USB hub. Ya memang nggak ada port USB hubnya. Dengan resolusi 4K pastinya bidang kerja kalian udah luas banget. Sekaligus 32 inch ya, gue rasa kalian bisa jadiin monitor ini sekaligus sebagai TV di ruang tamu kalian. Kekurangannya mungkin cuma satu, yaitu desainnya. Ya ketara banget kan di sini. Dia mau ngincer orang kreatif, tapi secara estetika nggak terlalu indah kalau kalian lihat secara keseluruhan. Cuma harganya itu aman di kantong. Dan kalau kalian merasa 32 inch terlalu gede untuk meja kalian, bisa ambil yang seri T27P-nya. Cuma kalian harus beli bracket lagi karena kualitas kakinya sono goyang dangdutnya parah. Sekian review kita. Gue Eldon dari GTD. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih.